Halo, assalamualaikum bosku, kembali lagi di Bang Ya Channel. Jadi video kali ini sebenarnya kita ngobrol santai ya. Jadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya coba jawab atau saya coba jelaskan. Jadi yang pertama itu adalah banyak yang kirim dari WA, Facebook, Instagram, bahkan di DM dan lain-lain. Itu ada mengirimkan foto counternya untuk menanyakan, Bang, kurangnya apa nih, bisa masukannya. Dan juga ada juga yang tanya, Bang, saya baru buka 2-3 hari bahkan 1 minggu kok nggak ada kemajuan ya, dan saya harus bagaimana? Nah, jadi di sini akan saya coba jawab. Di sini sekali lagi saya tidak menggurui ataupun merasa paling sukses dan lain-lain. Jadi di sini hanya sedikit membantu para bosku semua untuk menjalankan usaha counter dari apa yang sudah saya alamin dan juga apa yang sudah saya lihat dari teman-teman saya, bahkan orang-orang yang di sekitar saya membuka counter juga. Jadi di sini akan saya coba membantu. Nah, untuk yang pertama banyak yang kirim foto counternya dan menanyakan, Bang, kurangnya gimana apa nih. Nah, jadi di sini ada beberapa banyak kesalahan ya. Jadi salah satunya adalah menaruh lampu yang berwarna biru bahkan merah itu di dalam etalase. Itu sangat salah, teman-teman. Nah, jadi seandainya teman-teman menaruh warna merah ataupun biru di dalam etalase, dari jauh itu nggak ada kelihatan sama sekali barang teman-teman. Jadi warnanya itu gelap jadi teman-teman. Jadi sangat cocok sekali seandainya teman-teman taruh itu warna putih. Jadi untuk warna merah, warna biru itu lebih baik taruh di ujung-ujung pojok ruangan counter teman-teman semua, sehingga ada seperti efek-efek warnanya. Jadi nggak dijadikan jadi warna utama, teman. Jadi karena utama itu sebaiknya putih. Bahkan ada juga yang menaruh warna kuning, itu juga salah, teman-teman. Karena kuning itu redup ya. Jadi tidak seterang yang warna putih. Jadi lebih baik untuk usaha counter itu menggunakan warna putih. Kecuali teman-teman menggunakan lampu strip yang panjang, ini biasanya yang 5 meter, 2 meter, atau bahkan 10 meter, itu bisa teman-teman taruh di depan counter. Jadi itu untuk daya pancing saja warna itu. Jadi sekali lagi jangan sampai teman-teman taruh lampu berwarna merah, biru, bahkan yang lain-lain itu di dalam etalase. Jadi lebih baik gunakan lampu neon biasa aja warna putih ataupun LED lebih bagus. Jadi teman-teman bisa melakukan hal tersebut ya. Jadi jangan digunakan berwarna merah. Nah, dan juga ada kadang-kadang teman-teman semua kurang papan promosi, teman-teman. Jadi ada yang flat saja, bahkan ada yang menunggu dari operator. Jadi saya sarankan untuk pertama buka jangan teman-teman mengosongkan counter teman-teman dengan alasan menunggu sponsor dari operator. Jadi di sini contohnya saya ada menaruh pelang. Di sini ada pelang Oase, ada punya Telkomsel. Di sini juga ada pelang apa saja yang bisa saya lakukan di counter saya. Jadi pembayaran air, PDAM. Bahkan di sini ada saya taruhin dari Telkomsel lah. Jadi dari Telkomsel itu memang di brandingannya dari Telkomsel, bahkan nanti akan ada brandingan dari Excel. Nah, jadi teman-teman yang nunggu brandingan itu untuk pertama buka jangan selalu fokus menunggu brandingan dari operator. Jadi teman-teman bisa mandiri dengan membuat pelang-pelang, contohnya misalnya apa saja yang bisa dilakukan di counter, misalnya pembayar air, bayar listrik. Mungkin teman-teman bisa juga membuka jasa print, service, dan lain-lain. Jadi jangan terlalu fokus dengan brandingan operator. Jadi sehingga counter teman-teman plong kosong. Jadi saya lihat itu ada yang kadang kosong ya, cuma etalase, naruhnya kartu dan lain, dan hanya ada tulisan kecil. Jadi itu sangat salah, teman-teman. Jadi untuk 1-3 bulan sebaiknya seandainya memang belum didatangin operator, karena nggak mungkin waktu pertama baru buka langsung operator langsung datang, itu enggak, teman-teman. Jadi teman-teman mendapatkan relasi dulu dari counter teman-teman. Nanti mungkin sales lewat dan melihat ada counter, lalu nanti disinggahin atau dijadwalkan untuk mampir ke counter teman. Nanti bisa teman-teman minta untuk pelang ataupun poster dan lain-lain. Jadi untuk saran saya untuk awal buka jangan terlalu fokus untuk ke brandingan operator. Jadi jangan terlalu berharap dengan operator ya. Nah, untuk yang kedua juga ada yang tanya, Bang, gimana nih transaksi saya kok nggak ada meningkat-ningkatnya. Jadi salah satu yang tadi penjelasan saya yang pertama, yang kedua tadi itu bisa sedikit membantu, teman. Jadi lebih banyak pelang dan juga papan promo, mungkin seperti itu. Dan juga yang pastinya teman-teman dalam 1-3 bulan dalam usaha counter itu hal yang berat, teman-teman. Jadi banyak teman-teman saya yang
mungkin ingin membuka counter, tapi mereka menyerah dalam 1-2 bulan karena pendapatannya sangat minim teman-teman. Jadi mereka kadang tergiur dengan kerjaan yang lain. Karena memang buka usaha counter mereka lebih fokus ke uangnya teman. Jadi sebenarnya itu ke passion aja sendiri. Jadi seandainya kita sudah ada passion di dunia counter dan juga penghasilan itu berapapun nanti kita akan senang selama itu adalah passion kita. Jadi seandainya kita memiliki passion untuk berusaha ataupun memiliki usaha sendiri. Jadi contohnya saya ya, jadi di sini saya merasa nggak bisa kerja sama orang. Jadi saat kerja sama orang itu terasa malas terus terang teman. Jadi di saat kita buka usaha counter sendiri dulu di awal-awal saya buka, itu sangat semangat teman. Berbeda dengan saat saya baru pertama kali masuk kerja dengan bekerja dengan orang lain. Nah jadi kita passion kita dulu kemana. Jadi seandainya kita memang passion mau ke counter, oke lah kita ikut-ikut teman kita ataupun hasil nonton di YouTube kita tertarik untuk buka counter, tapi teman-teman wajib mempelajarinya dulu. Jadi mempelajari hal-hal yang apa aja sih yang dilakukan. Jadi nggak hanya modal banyak lalu tapi teman-teman nggak ada sama sekali pemahaman tentang dunia counter. Nah jadi untuk yang penjelasannya tadi seperti itu. Jadi dan juga bisa teman-teman yang baru buka counter, karena begini teman-teman, jadi untuk 1-3 hari bahkan teman-teman ada yang bilang bang 1-3 hari counter masih sepi nih, gimana sih? Nah jadi itu hal yang wajar teman-teman. Jadi ada juga yang bilang bang counter baru 1 minggu, setiap rata-rata transaksi baru 5 kali bahkan 10 kali bang paling banyak. Itu gimana sih cara menaikkan omset dan juga profitnya? Nah jadi bagi saya itu hal yang wajar teman-teman, karena memang seperti ini, contohnya seperti ini ya. Jadi andai kata orang lewat baru lihat counter teman-teman semua, wah ada counter nih, nanti cobalah, karena tadi melihat ada papan yang tadi sudah saya bilang, mungkin teman-teman bisa langsung pasang papan untuk apa saja yang bisa lakukan teman-teman, mungkin pembayaran air, listrik, BPJS dan lain-lain. Itu bisa teman-teman buat pelangnya di depan, entah itu besar ataupun kecil, yang pasti terlihat ya teman-teman. Jadi mungkin bisa teman-teman arahkan ke depan atau ke kiri ke kanan seandainya teman-teman di pinggir jalan poros yang 2 arah. Jadi bisa teman-teman langsung perang kiri kanan ataupun ke depan. Jadi dalam 3 sudut itu harus teman-teman kasih tulisan untuk apa aja yang bisa teman-teman lakukan di counter ini ya. Jadi konsumen itu misalnya dia lewat lalu dia lihat ada bisa pembayaran air dan listrik. Nah dia suatu saat akan mencoba saat tagihannya atau bulan depan tagihannya udah keluar, dia akan coba bayar di sini, entah itu tetangga ataupun di daerah sekitar teman-teman. Jadi semua dia bisa melihat dulu counter teman-teman, nanti suatu saat dia butuh dia pasti akan ke sana teman-teman, karena dia nggak konsumen ini. Nah ini juga salah satu tips yang penting teman-teman ya. Jadi waktu buka counter teman-teman saya sarankan untuk melakukan berbagai macam promosi. Jadi itu untuk daya tarik pelanggan. Jadi promosi ini yang mungkin bisa dibilang promosi yang habis-habisan, itu kurang lebih selama 3 bulan. Jadi awal buka 3 bulan saya sarankan untuk promo habis-habisan, entah itu menjatuhkan harga atau apapun, selama harganya masih wajar ya dan tidak merugikan orang lain. Jadi dan juga yang pasti tidak ngejelek-jelekan counter lain. Jadi banyak juga kejadian yang menjelekkan counter lain, dan inilah itulah, padahal sama aja teman-teman. Jadi untuk melakukan promosi yang hancur-hancuran dalam 3 bulan. Jadi setelah 3 bulan terasa ada peningkatan transaksi, teman-teman bisa langsung kembalikan ke normal. Contohnya, tapi tidak sekaligus ya. Jadi caranya bertahap. Jadi yang berapa GB sekian teman-teman ataupun pulsa sekian teman-teman mulai naikkan sedikit demi sedikit. Jadi itu yang pertama adalah promosi, lalu ada pelang-pelang dan lain-lain. Nah jadi untuk membuka counter dalam 1-3 bulan adalah hal yang wajar seandainya masih sepi teman-teman, ataupun mungkin ada memang sudah rezeki teman-teman ataupun posisi counter sudah pas seperti yang saya jelaskan di video saya sebelumnya. Tips buka lokasi counter yang pas, mungkin di pertigaan atau di depan gang atau perumahan, yang penting persimpangan, dan juga jangan buka di jalan poros utama yang jalur cepat. Nah itu bisa teman-teman lihat di video saya sebelumnya. Jadi sebenarnya tips ataupun yang bisa saya jawab dari pertanyaan teman-teman itu aja dulu untuk saat ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, salam sukses.